Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Bertemu lagi di Saung Podcast 524. Bersama saya, Juan Rito Anggata, penyuluh KPP Pratama Magelang. Nah, seperti kita tahu bahwa Saung Podcast ini akan berseri ya kawan pajak. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai registrasi akun Kortex sampai dengan kode otorisasi DJP. Nah, kita membahas hal tersebut karena untuk kawan pajak dapat mempersiapkan pelaporan SPT tahunan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasannya. Setelah kawan pajak dapat login atau registrasi akun sampai dengan tanda tangan elektronik atau kode otorisasi DJP, nah selanjutnya saya akan membahas mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan, khususnya untuk orang pribadi, khususnya lagi untuk karyawan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi, khususnya karyawan. Baik kawan pajak, kita lanjut ya. Kita akan melakukan praktik tata cara pelaporan SPT tahunan khususnya karyawan. Nah, untuk tahap pertama yaitu login dan persiapan bukti potong. Sebelum kita praktik, kita akan menggunakan contoh kasus demikian. Nah, Tuan A bekerja pada satu pemberi kerja berpenghasilan 533.500.000 dan dipotong sebesar PPh sebesar 87.375. Statusnya tidak kawin, nol tanggungan, dan memiliki harta dan utang, seperti itu ya kawan pajak. Lanjut, yang pertama harus kita lakukan adalah membuka browser dan mengakses kortex djp.pajak.go.id. Nah, setelah itu memasukkan username dan password. Username adalah NIK, sementara password adalah password kortex yang kemarin kita bikin berdasarkan tutorial registrasi akun. Nah, untuk selanjutnya, kawan pajak setelah login, kawan pajak bisa mengakses menu portal saya di kiri atas, lalu pilih menu dokumen saya. Setelah itu akan tertampil list dokumen yang kawan pajak punya yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Apabila di list dokumen atau daftar dokumen tidak muncul, kawan pajak cukup klik tombol refresh. Lalu setelah ada daftar bukti potongnya, pastikan bukti potong berupa bukti potong PPh pasal 21 A1 atau A2 atau tahunan seperti itu. Lalu di paling kanan bisa di-download dengan menu unduh. Nah, lalu kawan pajak akan menerima bukti potong yang bentuknya kurang lebih akan seperti di layar. Nah, untuk tahap kedua, setelah bisa login dan bisa mendownload atau mengunduh bukti potong, kawan pajak akan membuat konsep SPT. Nah, untuk yang pertama dilakukan kawan pajak adalah memilih menu surat pemberitahuan dan submenu surat pemberitahuan. Nah, di tengah sini ya kawan pajak. Lalu kawan pajak akan tertampil menu konsep SPT, lalu akan ada tombol buat konsep SPT. Nah, untuk tombol buat konsep SPT ini, kawan pajak bisa klik, lalu akan tertera beberapa pilihan SPT yang akan dibuat konsepnya. Untuk SPT tahunan, kawan pajak memilih PPh orang pribadi. Setelah itu, pilih SPT tahunan dan periodenya Januari sampai Desember 2025. Lalu klik lanjut. Nah, setelah kawan pajak klik lanjut, maka akan tercreate draft SPT. Nah, kawan pajak bisa lihat di bagian kiri akan ada tombol pensil. Nah, tombol pensil ini kawan pajak bisa klik untuk melakukan pengisian SPT. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengisian induk SPT. Nah, setelah kawan pajak klik tanda pensil akan terbuka
SPT tahunan orang pribadi, konsep. Untuk yang pertama terkait header, tahun pajak akan dan periode pembukuan akan otomatis terisi. Nah, kawan pajak untuk yang karyawan, ASN TNI Polri atau pegawai BUMN BUMD itu bisa memilih metode pembukuannya yaitu pencatatan. Lalu sumber penghasilannya dipilih pekerjaan. Nah, ini jangan salah ya kan pajak, karena ini akan menentukan bagaimana nanti formulir induk maupun lampiran diisi. Jadi kalau untuk karyawan pilih pencatatan, untuk metode pembukuan dan sumber penghasilan dipilih pekerjaan. Nah, identitas wajib pajak ini akan terisi otomatis. Begitu pula untuk status kewajiban perpajakan pasangan suami atau istri. Nah, NIK juga akan terisi otomatis apabila sudah terdaftar istri atau suaminya. Nah, nanti untuk NPWP istri akan muncul seperti itu. Untuk selanjutnya terkait ikhtisar penghasilan neto. Nah, ini di bagian pertama ada pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kawan pajak harus pilih ya. Nah, nanti untuk penghasilannya itu akan terisi otomatis karena untuk SPT tahunan di Kortek itu akan prepopulated atau data-datanya akan mengambil data-data dari bukti potong lawan transaksi. Nah, seperti kita tahu bahwa tadi contoh kasusnya itu Tuan A memiliki penghasilan 500 juta sekian. Nah, untuk pertanyaan 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Itu pilih tidak karena hanya penghasilannya karena dari karyawan. Nah, pertanyaan lagi, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Juga pilih tidak karena satu-satunya penghasilan itu hanya berasal dari pemberi kerja, satu pemberi kerja seperti itu. Terus yang terakhir, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Juga pilih tidak apabila memang tidak ada penghasilan dari luar negeri. Oke, untuk bagian C, perhitungan pajak terutang. Nah, penghitungan pajak terutang itu nanti akan terisi secara otomatis. Nah, untuk poin 2 akan terisi otomatis. Poin 3 itu ada pertanyaan apakah ada pengurang seperti zakat dan lain-lain. Nah, di contoh kasus kebetulan Tuan A tidak ada pengurang berupa zakat dan lain-lain, jadi bisa dipilih tidak, seperti itu. Nah, untuk poin 4 itu akan juga terisi otomatis dari penjumlahan atau pengurangan antara poin 2 dengan poin 3. Nah, untuk selanjutnya penghasilan kena pajak. Untuk kasus ini TK 0 atau tidak kawin 0 tanggungan. Lalu penghasilan kena pajak akan terisi oleh sistem, PPh pun terisi oleh sistem. Nah, terus di poin 8 ada pertanyaan apakah terdapat pengurang PPh terutang. Di sini juga Tuan A tidak ada pengurang, jadi bisa dipilih tidak. Lalu poin 9 akan terisi PPh terutang oleh sistem secara otomatis. Lalu di bagian D terkait kredit pajak atau tabungan pajak. Nah, ada pertanyaan apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut? Pilih ya karena Tuan A sudah dipotong oleh pemberi kerja sebesar sekian, sebesar 87.375. Nah, karena PPh terutang dan PPh yang telah dipotong itu sama, makanya itu tidak ada PPh yang terutang atau bisa dikatakan nihil. Nah, di bagian E seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apabila terdapat pembetulan terisi di bagian F. Lalu untuk bagian G, apabila kawan pajak
terdapat lebih bayar, itu akan ada pemilihan mekanisme pengembalian dan rekening yang dituju seperti itu. Karena dalam kasus ini tuan A nihil, karena penghasilan yang terutang dan yang dipotong sama, makanya kita bisa lewati. Nah, angsuran pasal 25 karena bentuknya karyawan, dia tidak ada angsuran pasal 25. Jadi poin 13A, 13B dan 13C itu bisa dipilih tidak. Lalu pernyataan transaksi lainnya. Harta pada akhir tahun itu diisi ya. Jadi seperti kita tahu bahwa wajib pajak itu pasti memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak, baik kas atau setara kas. Jadi pilih ya. Kalau pilih ya, maka mengisi lampiran 1 tab B seperti itu. Lalu selanjutnya hutang juga sama. Mohon maaf tadi untuk harta ada di lampiran bagian A, untuk yang utang di bagian B. Untuk selanjutnya terkait PPh yang diterima berupa PPh final, kebetulan untuk tuan A tidak ada penghasilan bersifat final, jadi dipilih tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kebetulan juga tidak ada. Apabila ada, itu bisa diisi di lampiran juga. Oke. Untuk selanjutnya kawan pajak bisa untuk next. Nah, untuk J, lampiran tambahan, itu lampiran keuangan, bukti zakat dan bukti pemotongan, itu tidak ada berkas yang perlu dilaporkan karena tuan A itu si karyawan dan tidak melakukan pembukuan dan tidak ada pengurang seperti itu. Terus surat kuasa dan dokumen lainnya kebetulan karena tidak ada, dipilih no. Oke, untuk selanjutnya mengisi lampiran. Nah, tadi di lampiran 1 di tab atas ya kawan pajak, itu kawan pajak dapat mengisi lampiran berupa harta dan utang. Nah, untuk bagian A terkait harta. Untuk menambah ada poin tambah. Nah, untuk yang pertama terkait kas dan setara kas seperti itu. Nah, nanti kawan pajak bisa mengisi nih. Nah, tabungan, bukti kepemilikan atau nomor rekening seperti itu. Lokasi harta, nah saldo sampai akhir tahun pajak tersebut seperti itu. Kalau sudah diisi, klik simpan. Lalu untuk harta bergerak juga kawan pajak bisa mengisikan, klik tambah juga seperti saat kas dan setara kas. Lalu kawan pajak bisa klik untuk selanjutnya bagian B itu terkait utang. Nah, kawan pajak mengisikan utang terkait saldo yang dimiliki sampai akhir tahun. Lanjut, daftar anggota keluarga. Nah, daftar anggota keluarga ini kebetulan karena tuan A itu bujang, tidak kawin nol tanggungan, makanya tidak terisi. Nah, di daftar C ini tidak ada tombol tambah atau edit, karena ini akan secara otomatis terisi di daftar unit keluarga di profil perpajakan kawan pajak semua. Apabila ada yang kurang, kawan pajak bisa melakukan perubahan data di menu portal saya, profil saya, informasi umum, edit, dan unit pajak keluarga. Nanti bisa ditambahkan terkait tanggungannya, seperti itu. Lanjut, terkait penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Nah, untuk di bagian ini
seharusnya nanti ke depannya akan terisi secara otomatis atau pre-populated. Nah, seperti itu. Lalu daftar bukti potong juga akan terisi secara otomatis di kemudian hari karena Kortek akan menarik data dari lawan transaksi. Yang selanjutnya, perhitungan nilai pajak terutang atau pengecekan nilai pada Indo. Pastikan nilai pada bagian C9 yaitu PPh terutang. Setelah pengurang PPh terutang, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, seperti itu. Apabila C9 sama dengan D10, maka nilai S11 atau PPh kurang atau lebih dibayar akan 0. Seperti kita tahu bahwa tadi Tuan A terutang pajak 87 juta, dipotong sebesar juga 80 juta. Nah, apabila sudah nihil, maka SPT tahunan orang pribadi Tuan A siap dilaporkan. Lanjut terkait yang terakhir terkait penyampaian SPT, bagaimana SPT dilaporkan gitu ya kawan pajak. Nah, kawan pajak kembali ke bagian induk SPT, lalu di scroll paling bawah nanti ada terkait surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu kawan pajak bisa checklist atau dicentang. Selanjutnya simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. Setelah itu kawan pajak harus memasukkan passphrase atau kode otorisasi yang kemarin kita sudah buat di seri sebelumnya. Nah, setelah itu apabila berhasil, SPT atau draft SPT yang sebelumnya ada di konsep SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan. Nah, apabila sudah pindah di SPT dilaporkan, maka kawan pajak sudah berhasil melaporkan SPT. Seperti itu, cukup mudah ya. Mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, hanya aplikasinya berubah. Seperti itu ya kawan pajak. Jadi kawan pajak untuk tahun depan khususnya karyawan seharusnya sudah mampu untuk melaporkan SPT secara mandiri. Apalagi di Kortek ini dapat diakses di mana aja dan kapan saja asal kawan pajak memiliki akses internet. Mungkin itu aja materi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Nanti kawan pajak dapat menghubungi KPP apabila ada pertanyaan atau ada permasalahan yang kawan pajak tidak dapat selesaikan, seperti itu. Atau kawan pajak juga bisa mengakses beberapa tutorial baik dari YouTube official Direktorat Jenderal Pajak atau YouTube KPP seperti KPP Pratama Magelang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dicukupkan, semoga tutorial atau video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya wajib pajak KPP Pratama Magelang. Saya Rito undur diri, sampai jumpa.